Mungkin saya menyambung tadi tak token di segmen orang soal fanatik kan menelan judul yang gue tegas tadi tak cak ngomong ngajak wirid Mahfud gitu Pak Non ojo salah Mahmud gitu tapi saya jujur dan sebagainya terus terlalu jadi kurang marah itu logika kalau konvensional, buah tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Padahal kalau orang futurolog, pohon itu menyesuaikan diri dengan buah yang akan jatuh dari duit sini, mesake anakku kok ndak darani dhek dhewe sing salah, padahal wis kok itu yang duitnya punya kewasitaan melihat masa depan. Oh, anakku kok menggoyang duit. balas saya respon sedikit tapi saya lekukkan lagi tadi karena belum selesai. Menurut saya kalau tadi ngomong fanatisme itu sangat perlu, tapi pada posisi yang tepat. Sekarang terhadap apa, terhadap sesuatu posisi, terhadap apa fanatisme tersebut? Karena menurut saya tidak ada yang tidak penting. Fanatisme itu sangat penting, apa namanya, toleransi itu sangat penting. Semua penting kalau asal tempat yang tepat. Kalau saya ngasih contoh, misalnya saya fanatis pada sebuah konsep, misalnya gini, saya fanatis pada sebuah konsep bahwa aku kira akeh ngerti nih bang Ane, ngerti nih. Aku fanatik banget itu, dan saya melihat segala sesuatu itu etis, apa adanya. Nah, orang paham ya orang paham. Pernah ada kejadian begini, yang ini tadi terulang lagi. Nanti saya ceritakan detailnya. Apa? Soalnya pernah ngomong-ngomong begini mungkin mulai kejadian dan saya komentar kepada Gus Atok itu apa teman dolan saya dari Boyolali. Saya ngomong, ternyata ini ya ampun. Saya sepi ya. Saya ngomong gitu tuh. Itu dia agak tertawa. Saat dunia ini percaya tak non-sekti, saya percaya ini main kowe. Karena saya memang tidak punya konsep itu, orang paham. Sedikit itu dan seterusnya. Ya, tekan saya dulu, orang percaya sih, tak non-sekti. Karena, tapi saya nggak apa-apa ngomong begitu karena apa buahnya sudah diantisipasi oleh pohon bakal ngomong seperti balas Oke, salah satunya seperti itu tadi. Ketika saat ini ngomong puasa, saya pengen bercerita sebuah penelitian yang saya baca belum lama. Sebuah penelitian yang saya sambungkan ke tadi itu, ke apa namanya, ke anak muda bergejolak tadi. Dengan pengalamannya dia akan pasti menumbuhkan caranya menghadapi dunia. Nah ini ada penelitian begini, ada anak-anak kecil yang diawasi selama 40 tahun. Jadi mereka mengumpulkan anak kecil itu yang dari IQ-nya sangat tinggi, sampai yang biasa-biasa. Itu diamati dia berhasil kenapa sih, kalau dia jadi orang sukses kenapa sih? Apakah karena IQ-nya, apakah karena rajinnya, apakah karena apa, diawasi semua. Dan itu tidak ketemu apa namanya, ada hubungannya sama IQ waktu itu. Terus kemudian setelah 40 tahun diteliti, akhirnya terlihat satu garis agak yang kelihatan lebih konsisten daripada yang lain. Jadi dilihat anaknya, anak yang mampu delayed gratification kalau bahasa Inggrisnya, itu gratification itu kepuasan, lego, kenikmatan, kesenangan. Delay itu artinya menunda. Anak kecil yang punya kemampuan menunda kesenangannya, itu kan kesempatan berhasilnya jauh lebih tinggi daripada anak yang pengen cepet-cepet puas. Jadi misalnya gini, gue gelem saya ketemu saiki apa 1.000 minggu depan, misalnya gitu. Ada yang langsung ambil 50.000, ada yang berani menunggu 1 minggu untuk
mendapatkan 100.000. Nah itu dari penelitian itu terlihat bahwa anak yang berani menunda kesenangannya itu punya kesempatan untuk berhasil yang lebih besar. Nah ini salah satu proses dalam manusia ketika teenager itu tadi, dia bagaimana mengolah pengalamannya untuk bisa bersikap terhadap keadaan itu tadi. Berani nggak dia berpuasa kalau konsep Islam? Nah, Cak Nun kan sudah ngomong betapa beraninya berpuasa. Sebenarnya tidak menemukan pada Cak Nun konsep delayed gratification. Kalau Cak Nun itu konsepnya delayed gratification, tidak ditunda, dihilang. Kita di delay gratification, delayed gratification. Ini apa? Bodohnya kapan ya kira-kira? Ya paling itu sebuah pohon yang mengharapkan bodohnya pada anaknya kan. Ya, jadi buaya ya isi nggak ramu lagi. Tapi kan untuk menyenangkan orang tua ya tak apa-apa. Misalnya seperti itu. Nah, jadi proses kalau mungkin saya agak meloncat sedikit. Seperti yang dikatakan, ini Cak Nun punya konsep seperti ini tanpa penelitian loh. Dia setahun mungkin meneliti, diam-diam meneliti ya. Nah, setahu saya kan Cak Nun kan malas moco. Ini nggak baik contoh itu. Untung saya bisa melihat kekurangan itu dan saya bukan deh jadi. Ketika kecil saya dicekoki buku karuan akeh. Jadi saya yo keluar gelem tuh wong ketemu bapak jarang nek kangen mau buku. Iya. Jadi maksudnya seperti itu. Misalnya ketika saya kata tadi nyangkut ke wayang, saya mendengar sebuah konsep. Kalau di Pandawa itu namanya apa? Barata ya. Keluarga Barata. Keluarga Barata itu singkatan. Aku lali jenenge itu bahasa Sanskerta. Barata. Ba itu artinya bagaimana kamu menyerap informasi dengan semua indera menghadapi yang tadi itu, menghadapi pemimpin berganti, menghadapi memabukkan apa dan seterusnya. Bagaimana dia menyerap informasi itu, Ba. Ra itu bagaimana dia bisa menemukan tone-nya, dia bisa menemukan presisi dari informasi tersebut. Dan ta itu bagaimana dia bisa menemukan ritme dari informasi tersebut. Jadi kalau konsepnya dewa yang bagaimana dia bisa menemukan dirinya adalah ketika dia bisa memanfaatkan katalis, dia bisa memanfaatkan pengalaman dalam hidupnya dan menemukan tuning informasi untuk berkaca kepada dirinya dan menemukan ritme dalam perjalanan hidupnya. Jadi kayak musik, nah kalau ritmenya, temponya mainnya beda-beda, nggak jadi harmoni. Kalau tune-nya tidak tepat, dia juga tidak menjadi musik yang indah. Kalau mereka tidak saling mendengarkan satu sama yang lain, tidak akan bisa bertoleransi. Jadi terhadap dirinya sendiri yang punya banyak komponen ini, Barata adalah setahu saya sebuah kondisi di mana dia bisa menyerap dan menikmati dunia pada tuning presisi dan pada ritme yang tepat. Nah gitu. Jadi nyambung ke kue tadi itu, misalnya nyambung ke kue, itu jadi nganu apa umben saya paham sih saya. tapi ini jadi pintu saya untuk untuk sharing sesuatu. Saya membaca tentang Yahudi, kok mereka itu bangkit besar ya. Wong pinter akeh Yahudi. Sini untuk apa sebenarnya Nobel akeh soal itu Yahudi. Tapi apa ya saya beda ya? Bagaimana saya mencari apa sih sebenarnya? Saya meneliti sampai ketika mereka hamil dia apa yang mereka makan apa dan seterusnya. Tapi yang satu yang pengen saya sharing adalah bagaimana mereka menghadapi sesuatu yang kita sebut sebagai kegagalan. Kalau kita melihat kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi, tertunda, tidak terjadi, jangan terus mengejut. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Orang kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Setelah itu berlaku jantan. Nah, kalau orang Yahudi tidak pernah melihat kegagalan. Kegagalan mencapai tujuan adalah keberhasilan mendapatkan pintu ilmu. Paham maksudnya?
Dia tidak melihat kegagalan. Yang dia lihat adalah, oh aku ada kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang kurang pas nih, tuningnya kurang presisi nih, ritmenya kurang pas ini. Jadi dalam perjalanan hidup tidak pernah mengalami kegagalan. Yang ada adalah pintu ilmu. Bayangkan kalau kita fanatik terhadap sudut pandang itu, sudut pandang bahwa kita tidak pernah mengalami kegagalan. Yang ada adalah kesempatan Tuhan mengajari kita dengan kegagalan. Karena setiap perjalanan hidup ini mengalami kegagalan. Aku ngomongnya celah bisa, aku melaku apa sebenarnya ngesot bisa, tiba-tiba bisa. Aku rapi, cerita sih jumlahnya sudah itu sebuah proses. Saya rodok, kata saya pribadi agak itu apa namanya, rodok rapas kalau kata-kata yang seolah-olah mengelus tapi tidak membangkitkan apa namanya api di dalam tubuh. Koyo kalimat-kalimat itu tadi, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Tapi itu kesempatan mendapatkan ilmu. Kan itunya yang jangan sampai hilang. Badai pasti berlalu. Lali, hari yang cerah itu ya pasti berlalu. Masa hari cerah terus? Siang akan berganti, malam akan berganti dengan pagi. Gue ngomongin meneh. Ojo mimpi terang terus loh. Tapi kekuatan kita menghadapi pergolakan itu. Pada malam kita punya ada kesempatan untuk merenung. Pada siang kita ada kesempatan untuk mengalami. Mengalami tanpa merenung tidak akan menjadi ilmu. Hanya merenung tidak akan punya bahan apa yang direnungkan tanpa mengalami. Dan semua proses juga. Mungkin saya belok sedikit ke mencari jati diri tersebut. Jati diri itu bukan konsep sendiri. Itu rodok absurd juga kalau kamu nanya jati dirimu kepada orang lain. Lihat lah, kalau kamu dikasih tahu, saya kasih tahu jati dirinya, saya kasih tahu jati diri saya, bukan jati diri Anda, kan misalnya gitu. Tapi mungkin yang bisa kita pelajari adalah beberapa konsep-konsep yang mungkin bisa menjadi Anda refleksikan kepada diri Anda. Bisa pas, bisa enggak. Tapi ngumpulin konsep-konsepnya menarik juga untuk dicoba-coba. Karena kita sudah tahu tadi bahwa kalau mencoba gagal pun bukan gagal loh, itu pelajaran loh, kan gitu. Dulu saya pernah bercerita tentang kalau Jawa membaginya sebenarnya 16, tapi saya ceritanya menjadi 4 layer dalam diri manusia itu. Yang paling luar saya biasa menyebutnya intelektual. Intelektual itu paling luar, karena intelektual ini sangat banyak kamu pakai untuk membela dirimu sendiri, sangat bisa untuk memanipulasi, sangat bisa ini kan yang intelektual ini kamu serap dari luar. Paham ya? Intelektual itu yang paling luar. Di dalam intelektual ada di lapis yang paling dalam lagi, lebih ke dalam lagi yang saya menyebutnya sebagai identitas. Sesuatu yang kita serap ketika kita tumbuh. Islam itu identitas. Anda lahir tidak tahu Islam, ya kan? Lahir sebagai manusia belum paham konsep Islam, tapi ketika tumbuh Anda belajar dan Anda menyerap itu sebagai identitasnya. Itu bukan diri loh, itu jalan menuju diri, identitas. Ada identitasnya macam-macam, manusia identitasnya PNS, ada identitasnya aku adalah seorang kapiten, misalnya gitu. Itu identitas yang kita serap sepanjang hidup. Nah di dalam identitas itu ada yang namanya personalitas. Kita lahir mendapatkan tanpa kita punya usul. Maksudnya rambutnya keriting, raine ganteng, raine elek. Nah itu juga nggak bisa kita pilih ketika lahir. Lahir udah ada kayak gitu, itu personalitas. Tapi itu kan bukan diri, itu kendaraan semua. Kalau jujur saya pernah ngomong singkatnya, kalau kamu tidak mengandalkan intelektualitasmu, kamu tahu bahwa ini jalan. Kamu tidak berpegang terlalu fanatik pada identitasmu, dan kamu tahu limitasi dari personalitasmu. Tidak ada yang tersisa kecuali dirimu yang sejati. Kalau kamu tidak tahu, kalau kamu mencari tidak tahu apa yang kau cari, satu-satunya jalan adalah proses eliminasi. Paham ya? Ini bukan,
ini bukan, sisanya adalah yang iya. Makanya setelah saya itu terjemahan dari salah satu manifestasi terjemahan dari la ilaha illallah. Bukan. Sampai yang tersisa kecuali Allah. Mungkin itu bisa bersama. Sebelum Pak Muzamil dan Bapak lain menjawab, saya akan nambahin soal jati diri itu. Sebenarnya pertama adalah kewaspadaan Anda terhadap kata, karena kata jati diri ini sudah diresmikan menjadi salah satu kosakata yang primer dari kehidupan manusia modern. Terus jati diri itu terus diartikan sedemikian rupa kampungannya KTP. Jadi dirimu sapa, aku seminggu ini lahir begini, anak tak iki, aku mau iki, jati diri. Itu menurut Sabran bukan jati diri. Kalau jati diri itu diri yang sejati ya. Nah kalau diri yang sejati itu bukan identitas sosialmu, bukan kedudukanmu, bukan kemampuanmu, bukan. Nah sebenarnya jangan juga terlalu fanatik amat terhadap kata jati diri sebagai kata, tapi hormatilah dan tempuhlah sebagai kejujuran mencari yang kelak kita menyebutnya diri sejati itu. Yang Sabran merumuskannya, ya kowe iki Gusti Allah kuwi dhewe nek di Gusti Allah terus apa liyane. Itu kalau ya tidak la ilaha illallah itu bukan hanya ya tidak ada disembah kecuali Allah, tidak ada apapun kecuali Allah. Kan tidak ada kemungkinan lain kecuali Allah, kan begitu. Tapi kalau itu Anda renung-renungi terus kok bangga-banggakan, kok itu tadi Gusti Allah, kok kan tadi alih kebatinan terus begini. Maaf ya, Allah tidak urusan. Sabran sudah memberikan contoh terminologi, banyak terminologi yang lain. Misalnya gini, kalau dalam thariqat ada zat, sifat, isim, fi'il, isim, jasad misalnya. Nah, di Ma'iyah, meskipun Anda tidak terikat oleh terminologi saya, di Ma'iyah fi'il tidak termasuk bagian, karena the whole thing itu fi'il. Karena kita ada, dunia ada, Nabi Adam 800.000 tahun yang lalu lahir, dilahirkan oleh Allah. Itu adalah fi'ilnya Allah. Allah adalah maha bekerja, Allah yang maha fa'al ya. Bukan hanya fa'il, tapi al-fa'al. Itu Pak Muzamil tolong jelasin secara nahwu sorofnya, mal farqu baina al-fa'il wal fa'al ya. Ada semacam tekanan yang luar biasa dengan tasdid pada huruf ain itu. Jadi gini Mas, pertama kan Anda mengenali indikator-indikator diri Anda, anaknya Pak ini lahir di sini, itu indikator-indikator. Kemudian Anda mencari lebih dalam lagi ya. Jadi pertama nanti mungkin jasadnya, kemudian Anda akan ketemu isimnya, kemudian ini fi'ilnya semua ya, tidak termasuk bagiannya. Kemudian Anda memahami sifatnya, mengidentifikasi sifatnya ya. Sampai Anda ketemu zatnya, karena ketika kita melihat sifat-sifat yang bermacam-macam pada manusia yang berbeda dengan kita, sebenarnya zatnya sama gitu. Nah disitulah Allah. Jadi sesungguhnya kalau di Ma'iyah ada Sohibu Baiti itu karena untuk terus-menerus melatih bahwa di dalam dirimu itu ada tuan rumah, karena dirimu itu bukan rumahmu. Kamu itu cuma dibikin jadi rumah yang ada tuan rumahnya, dan tuan rumahmu di dalam dirimu itu adalah Allah itu sendiri. Maka ada, kita bikin himne Sohibu Baiti dan seterusnya itu. Nah, jadi Anda harus punya penemuan-penemuan dzatiyah, penemuan-penemuan sifatiyah, ada penemuan-penemuan ismiyah atau asma'iyah, terus ada penemuan-penemuan jasadiyah. Nah, jasadiyah ini disebut materialisme. Nah, apa ya ini pagi-pagi buta kita ngomong serius sekali karena Anda dibesarkan Allah untuk menjadi generasi emas. Anda semuanya, generasi cahaya Anda semuanya. Dan saya, aku oyote ya, tak melok moncer jadi wong gak apa-apa. Ya. Itu nanti anakku sih melok jadi wong. Nek dia setia kalau bapak. Gini Mas,
sedikit tambahan soal material. Jadi kalau kita ngomong materialisme itu ojo eling gedung-gedung, mobil, duit, enggak. Materialisme itu sudah menjadi bagian yang primer dari jati diri Anda sekarang ini, sehingga terkotori. Jadi bukan hanya Anda punya mobil atau Anda nanti menjadi pejabat, itu bukan itu yang saya maksud materialisme. Itu iya, tapi bukan itu titik beratnya. Yang saya sebut materialisme sebenarnya adalah cara Anda berpikir, cara Anda merasakan hidup. Anda pikir itu misalnya gini, misalnya gula terasa legi, yang materi itu gulanya, leginya itu bukan materi. Leginya itu sebenarnya indikator rohani, benar nggak? Manisnya itu, yang materi itu gulanya, tapi manisnya itu sudah rosol. Itu meskipun masih ada tempelan fisiknya, tempelan materialnya, tapi dia sudah mulai rohani. Nah, orang di dunia modern ini tidak punya kesadaran rohani sebenarnya, sehingga mereka semua melihat rohani pun secara materi. Jadi surga pun, Allah pun, Nabi pun, Quran pun dipahami secara materi. Terbukti kalau mereka bikin acara di kampus, materinya apa? Ya. Padahal yang diomongkan itu semuanya tidak material, semua itu rohani. Ilmu itu rohani. Wah, ilmu kok jasad, ilmu ya rohani. Tentang jasad oke, tapi ilmu itu rohani, kesenian itu rohani. Anda pikir kesenian itu lukisan itu? Bukan, lukisan itu mengantarkan roh yang ada di dalam diri pelukisnya, bukan warnanya, bukan garisnya, bukan kanvasnya, bukan materinya. Ngerti nggak? Sama, jadi seorang pelukis itu rohani apa? Pekerja rohani. Tapi tidak seorang pun di dunia seorang pelukis yang menyadari atau merasa atau mau mengakui bahwa dia itu pekerja rohani. Sekarang kalau yang disebut rohaniawan itu ya ulama, pastor, pendeta, kan gitu kan? Tokoh kebatinan itu rohaniawan. Padahal semua orang rohaniawan. Itu jati dirinya itu rohaniawan, semua orang. Kalau Anda tidak bisa menghayati manis, tidak bisa menghayati pahit, karena pahit, manis, kecut, sepet itu rohani sebenarnya. Meskipun Anda merasakannya lewat lidah, lewat materi, tapi dia sendiri Anda. Sabra mungkin bisa cerita cahaya ini bukan benda, api itu bukan benda, dia bukan materi. Cahaya ini bukan materi, dia akibat dari sebuah mekanisme, dia akibat dari sebuah harmoni, dia akibat dari sebuah persentuhan atau persambungan atau apapun, akibat dari sebuah komposisi. Gitu ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan Anda tidak paham 100%, nggak masalah, karena alat pemahaman dalam diri Anda itu banyak, ya banyak. Jadi dan tidak itu ibarat macam apa? Makan tuh gak kok terus lembut kabeh. Kan ono steroid C, mari ngono usus, setelah itu ada pembagian protein, kalori semua ke seluruh darah dan seterusnya. Jadi Anda mendengarkan diskusi seperti ini, waduh, cenderung biasa aja, udah dengerin aja. Nanti ada pekerja di dalam diri Anda, tenang aja. Ada yang bekerja dalam diri Anda. Jangan dipikir Anda sendirian. Anda itu banyak orang di dalam dirimu, banyak makhluk pada dirimu. Benar ya? Cuma Anda males untuk menyapa makhluk-makhluk itu dan menyadari mereka. Jadi Mas ya, jadi saya doakan Anda akan bisa menemukannya. Jadi Anda sendiri harus menemukannya. Itu yang dimaksud oleh Sabra tadi itu, bahwa jangan tanya kepada orang lain mengenai jati diri. Oke, saya kembalikan kepada Yus. Akan bagaimana monggo. Saya kira kita puncai tetap dengan lekto, baru nanti Pak Muzafir mendoakan. Ya. Jadi Pak Udiono mungkin memberikan jawaban. Minimal jawab Pak Muzafir tadi Pak. Mau pindah ke Jogja enggak?